Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Ashari dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3A. Di sini saya akan memberikan informasi tentang marga-marga atau suku-suku yang ada di Mandailing Natal. Namun topik utamanya adalah marga-marga atau suku-suku paling tua di Mandailing Natal. Marga itu sendiri bermakna kelompok atau pua orang yang berasal dari satu keturunan atau satu dusun. Marga juga berasal dari singkatan nama keluarga. Namun, tidak semua orang Mandailing mencantumkan marga dalam namanya, karena dianggap cukup sebagai identitas antara orang Mandailing saja. Selain itu, di antara orang Mandailing, ada juga yang tak memakai sistem patrilineal atau sistem marga, melainkan memakai sistem matrilineal atau yang diistilahkan sebagai sistem suku dalam bahasa Minang, seperti contohnya etnis Lubu yang merupakan penduduk asli Mandailing. Selain itu, marga juga bisa diartikan sebagai dusun, seperti halnya arti marga di wilayah Sumatera. Bagaimana dengan asal-usulnya? Etnis Mandailing adalah suku bangsa yang mendiami 3 provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Selatan, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara. Di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, dan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pada masa penjajahan Belanda, kesemuanya masuk dalam Mandahiliang di bawah Gubernur Pesisir Barat Sumatera. Pada masyarakat Minangkabau, Mandailing atau Mandahiliang menjadi salah satu nama suku atau nama keluarga dari garis ibu yang ada pada masa Minangkabau. Seperti halnya orang Arab dan Tionghoa, orang Mandailing atau Mandahiliang mempunyai pengetahuan mengenai silsilah yang dalam bahasa Mandailing disebut sebagai tarombo atau tambo. Silsilah orang Mandailing bisa mencapai beberapa keturunan sekaligus riwayat nenek moyang mereka. Pada mulanya, silsilah sesuatu marga diriwayatkan turun-temurun secara lisan, kemudian diturunkan secara tertulis. Menurut Abdullah Lubis yang menulis mengenai asal-usul orang Mandailing dalam majalah Mandailing yang diterbitkan di Medan pada awal kurun ke-20, yang masih ada memegang tamba turun-temurunnya, yaitu marga Lubis dan Nasution, sebagaimana yang sudah dikarang oleh almarhum Raja Mulia bekas Kuryahov, daerah Aik Sungai Nangali. Ini tidak bermakna marga-marga Mandailing yang lain tidak memelihara silsilah mereka. Penelitian silsilah marga Lubis Singenge, keturunan Silang Kitang di Kutanopan, dan Lubis Singasoro, keturunan Sibaitang di Pakantan, beserta Harahap, keturunan Sultan Bugis, dan Hutasuhut, keturunan Sultan Baroyun di Angkola, yang merupakan keturunan Namora Pandebosi, menunjukkan bahwa marga itu mulai menetap di Mandailing Julu dan Mandailing Jaya pada kurun abad ke-16 Masehi. Keturunan dari Raden Patah gelar angin Bugis dari Majapahit yang bersama pasukan Bugis dari Palembang yang kalah adu kerbau dengan kerajaan Pagaruyung di Padang Sibusuk, sementara lubis-lubis lainnya seperti Parinduri, Batubara, Daulae, Rao-Rao, Tanjung, dan lainnya yang bukan keturunan Namora Pandebosi umumnya sampai sekarang belum banyak dipublikasikan. Sementara pada umumnya, marga Nasution Sibarwar yang berada di Mandailing Godang merupakan keturunan dari Sibarwar gelar Sultan di Aru, dan marga-marga Nasution lainnya, antara lain Nasution Panyabungan, Tambangan, Borotan, Lantat, Jior, Tonga, Dolok, Maga, Pidoli, dan lain-lain. Berdasarkan nama dusun masing-masing yang awalnya memakai sistem matrilineal. Umumnya, marga-marga di Mandailing, kisah asal-usulnya tidak menunjukkan berasal dari Toba, seperti opini yang ditebarkan, antara lain Batubara, Daulae, dan Matondang yang berasal dari satu nenek moyang. Tokoh nenek moyang ketiga marga tersebut, menurut kisahnya, 2 orang bersaudara, yakni Pramoto Sopiak dan Datu Beciurayo, sekitar tahun 1560 Masehi. Keduanya bersama rombongan berangkat dari Batubara, Tanjung Balai menuju kawasan Barumun. Di tempat itu, mereka mendirikan kampung bernama Binabo, dan disitulah akhirnya Parmato Sopiak meninggal dunia pada tahun 1981. Beberapa tokoh marga Daulaye Matondang dan Batubara dari Mandailing telah memugar makam Parmoto Sopiak yang berletak dekat di Desa Binamo di kawasan Barumun. Orang-orang Mandailing bermarga Rangkuti dan pecahannya marga Parinduri juga tidak pernah mendukung pendapat yang mengatakan mereka berasal dari Toba. Sampai kini tidak seorang pun marga Rangkuti yang menganggap dirinya Batak Toba.
tidak marmora atau punya hubungan kerabat mertua, dan tidak marana boru punya hubungan kerabat bermenantu ke tanah Batak. Sebab menurut penuturan yang dihimpun dari orang-orang tua di Mandailing dan disesuaikan pula dengan Tarompo Marga Rangkuti, bahwa Ompu Persadaan Rangkuti atau nenek moyang orang-orang bermarga Rangkuti di Runding bernama Sutan Pane Paruhuman yang datang dari Ulu Panai membuka Hutau Runding dan mendirikan kerajaan di sana. Kerajaan tersebut Marga itu berhadapan sendiri dengan Harajaan bermakna atau kelompok kerajaan atau Ulungan puak di orang Utabar yang berasal berasal dari dari satu gunung. keturunan atau Dolok satu Sigantang dusun. di seberapa Marga juga berasal dari singkatan nama keluarga. Namun, tidak semua orang Mandailing mencantumkan marga dalam namanya karena dianggap cukup sebagai identitas antara orang Mandailing saja. Selain itu,